Assalamualaikum. Di sini saya ingin menceritakan mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Di sini saya akan menceritakan mulai dari pengertian Al-Quran, lalu sejarah turunnya Al-Quran, lalu nama-nama lain dari Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dan dalam agama Islam. Langsung saja kita mulai. Sekarang kita akan bahas mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan, istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali, salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan ini, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Dalam ayat lain, istilah Al-Quran merujuk pada satu hal yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Konteks ini terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 203 dan 204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basyairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minuna wa idza quri Al-Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila engkau, Muhammad, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Sejarah turunnya Al-Quran. Setiap tanggal 17 Ramadan, umat muslim memperingati malam nuzulul Quran. Bagaimana sejarah dan bacaan doanya? Melalui malaikat Jibril, Al-Quran sebagai wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu tengah bertempat di Jabal Nur, Gua Hira. Saat itu, Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Qamariyah. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq.
Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Melansir buku Pengantar Studi Al-Quran oleh Abdul Hamid LCMA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari tersebut dalam dua keadaan. Pertama, terdengar suara seperti lonceng yang berbunyi keras. Cara ini merupakan yang paling berat bagi Rasulullah. Yang kedua, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan seperti manusia biasa, yaitu menyerupai seorang laki-laki. Rasulullah yang tengah sendiri saat itu langsung ketakutan hingga menggigil. Kemudian, Rasulullah kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman tersebut kepada Khadijah, istrinya. Sejak peristiwa itu, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Rasul. Artinya, nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarkan kepada umat manusia. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat dan 30 juz ini diturunkan secara berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berdasarkan urutan waktunya, pertama kali terjadi pada bulan ke-9 Hijriah, yaitu 17 Ramadan 610 Masehi, dan wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada bulan 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 8 Maret 632 Hijriah di Padang Arafah. Terkait turunnya Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Quran pertama kali diturunkan di tempat yang sederhana, bukan tempat yang mewah dan megah. Walaupun begitu, Rasulullah dapat membawa perubahan yang besar bagi peradaban manusia, terutama bagi umat Muslim. Sepeninggal Rasulullah dikutip dari buku sejarah Al-Quran, ternyata periode penyebaran Al-Quran masih berlanjut. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq, keping demi keping, potongan tulisan tangan para sahabat tersebut itu disusun kembali, diurutkan per ayat, kemudian surat per surat, hingga disimpan oleh Abu Bakar hingga masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Untuk memperingati malam nuzulul Quran, bisa dilakukan dengan membaca doa, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan menunaikan ibadah lainnya. Bacaan doa yang bisa dibaca pada malam nuzulul Quran adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi
aku semenjak kecil. Doa nuzul Quran lainnya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai nama lain Al-Quran. Al-Quran, kitab suci agama Islam, memiliki banyak nama. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu sendiri yang memakai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Nama-nama tersebut adalah: 1. Alkitab atau buku. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda benar salah. Maha Suci Allah telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga, Az-Zikr atau pemberi peringatan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, Al-Mau'idah atau pelajaran atau nasihat. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang kelima, Asyifa, obat atau penyembuh. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang keenam, Al-Hukum, peraturan atau hukum. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap sisa Allah. Quran Surat Ar-Rod ayat 37. Yang ketujuh, Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 39. Yang kedelapan, Al-Huda atau petunjuk. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 13. Yang kesembilan, At-Tanzil atau yang diturunkan. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Syu'ara ayat 192. Yang kesepuluh, Ar-Rahmat atau karunia. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77. Lalu ada juga Ar-Ruh, lalu ada Al-Bayan yang artinya penerang, ada juga Al-Kalam, ucapan atau firman, dan Al-Busyra yang artinya kabar gembira. Yang ke-15 ada An-Nur artinya cahaya, dan yang ke-16 adalah Al-Basyair artinya pedoman. Lalu yang ke-17 ada Al-Balagh artinya penyampaian atau kabar, dan yang ke-18 adalah Al-Qaul artinya perkataan atau ucapan. Cara Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasakan bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku.
tertuang dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Lalu, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Lalu wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat, meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Terakhir, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Quran Surat Al-Najm ayat 13-14. Fungsi Al-Quran. Berikut beberapa fungsi Al-Quran bagi seluruh umat manusia, pahami pedoman hidup dan sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu tauhid. Fungsi Al-Quran yang pertama dari segi ilmu pengetahuan ialah ilmu tauhid. Ini merupakan ilmu kalam dalam Islam, disiplin filsafat dalam mencari prinsip-prinsip teologi melalui dialektika, membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan tentang ketuhanan. Yang kedua, ilmu hukum. Fungsi Al-Quran selanjutnya, terdapat ilmu hukum yang dibahas sebagai bentuk sifat keadilan dalam berkehidupan sosial, serta mengarahkan manusia untuk saling menghormati dan bersikap baik antar sesama. Misalnya saja terdapat hukum pernikahan, warisan, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Fungsi Al-Quran berikutnya sebagai sumber ilmu tasawuf. Ilmu ini menjadi cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin. Yang keempat, ilmu filsafat Islam. Fungsi Al-Quran juga sebagai filsafat Islam ialah hubungan ilmu kalam dengan filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim. Jika dalam ilmu filsafat lain, kadang masih mencari-cari tentang kehadiran Tuhan, namun di filsafat Islam sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ilmu sejarah Islam. Fungsi Al-Quran juga penuh akan kisah sejarah, baik yang patut diteladani maupun sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran mengandung ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ilmu pendidikan Islam. Fungsi Al-Quran selanjutnya menjadi salah satu sumber utama dalam mempelajari Islam. Di dalam Al-Quran juga sering disebutkan ilmu pengetahuan lain seperti ilmu biologi, astronomi, dan banyak lain. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia yang pertama sebagai petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Maksudnya ialah manusia harus hidup dengan baik dan benar atau dalam istilahnya berada di jalan yang lurus. Dalam Al-Quran pula dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Tuhan. Kedua, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran berikutnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya, seperti contoh, nabi yang diberikan mukjizat berbicara dengan binatang, ada nabi yang menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran sebagai bentuk pemahaman dan menjelaskan kepribadian manusia. Dibandingkan dengan makhluk lain yang ada di bumi, manusia adalah makhluk yang diberikan akal, bisa membedakan baik dan buruk. Hal ini membuatnya berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Tuhan. Yang keempat, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran, ada beberapa kitab yang juga disampaikan kepada para nabi, seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tersebut saja, berisi petunjuk cara bersikap, bersopan santun, mengarahkan manusia. Berbeda dengan Al-Quran yang diperuntukkan bagi seluruh umat sampai akhir zaman. Yang kelima, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya.
Fungsi Al-Quran selanjutnya sebagai pelajaran dan pemahaman terhadap masalah yang pernah dihadapi oleh umat sebelum zaman ini. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita masa lalu. Kemudian, berdasarkan kisah umat terdahulu itu, manusia sekarang bisa belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka perbuat sebelumnya. Yang keenam, Al-Quran memantapkan iman Islam melalui bacaan-bacaan kalam ilahi menjadi fungsi Al-Quran untuk dipelajari, kemudian mengamalkannya sehingga bisa memantapkan iman Islam kita. Isi Al-Quran akan membuat umat isi semakin yakin bahwa agama ini adalah agama yang memang harus dianut. Yang ketujuh adalah tuntunan menjalani kehidupan. Al-Quran selain berisi hukum juga mengandung tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Fungsi Al-Quran untuk mengatur bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain, berdagang, mengatur warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi yang fungsinya sebagai petunjuk. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah maksudnya adalah Al-Quran bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalamnya menjelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, demi menjaga keutuhan dan kedamaian umat manusia, serta mencegah perilaku yang buruk. Yang ketiga, Al-Ashifa atau obat, fungsi Al-Quran yang terkenal sebagai obat. Beberapa ayat tertentu dipercaya bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya bisa terhindar dari berbagai masalah hati. Meski Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membaca isinya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat, Al-Mau'izah atau nasihat. Fungsi Al-Quran yang terakhir bagi umat Islam ialah menjadi nasihat. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang ada dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Peristiwa itu bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelah ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita saya mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diajar oleh Ibu Rahmadina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.